Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak kita Yudi. bertemu Mas Guna ini dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Kebetulan Mas Guna kan pernah terpapar COVID-19. Mungkin Mas Guna bisa cerita bagaimana awal mulanya ini sebagai pembelajaran ya bagi kita semua. Saya cerita dulu pertama kali Indonesia kena wabah Ya, COVID. silakan. Ya, itu sekitar bulan Maret awal gitu ya, kalau nggak salah. Nah, terus itu saya langsung protektif diri saya dan keluarga saya dengan membeli masker banyak, terus hand sanitizer gitu, alkohol 70%. Jadi kalau ada orang yang masuk, tamu masuk saya semprot, Pak. Nah, itu sangat protektif gitu. Takut nggak, biasa aja, cuman saya tahu itu ada virusnya dan dengan kondisi saya harus memproteksi diri saya, protokol kesehatan keluarga saya harus ditingkatkan, dan vitamin juga saya beli dan minum. Kemudian jalan-jalan sampai akhirnya di bulan Juli, Pak. Nah, Juli akhir itu sebelum Idul Adha itu saya sedikit longgar. Itu 2 minggu atau 10 hari itu saya sejak PSBB yang pertama di Jakarta diangkat, saya udah muter-muter ke Bandung, bolak-balik gitu loh, Pak, keluar kota segala macam. Nah, itu saya agak sedikit berkurang tuh kesadaran untuk protokol kesehatannya saya lemah, longgar lah gitu. Saya nggak pakai masker, ketemu orang, meeting orang nggak pakai masker, interview orang nggak pakai masker, lemah lah gitu. Karena segan mungkin ya kalau mau Karena segan, protokol betul. ya. Iya kan, maksudnya tamu ya, klien gitu, nggak enak gitu kalau saya pakai face shield gitu. Nah, apalagi pakai masker, akhirnya saya buka. Nah, itu seharusnya nggak boleh setelah saya tahu kayak begini. Nah, udah gitu saya di hari Idul Adha, hari Jumat kalau nggak salah itu, badan saya merasa, dari hari Kamis saya udah ngerasa nggak enak badan, biasa ngilu tubuh, 3 doang, ngilu, terus ulah hati sakit sama radang tenggorokan, kayak sakit tenggorokan. Jadi nggak ada panas, nggak ada sesek, nggak ada hilang rasa tuh nggak ada. Jadi kayak, ini simptom radang tenggorokan kayak gini, ya udah. Nah, akhirnya saya nggak Idul Adha tuh, saya nggak bisa kemana-mana lah gitu. Saya nggak sholat Idul Adha sampai akhirnya di tanggal 3 hari Senin, 3 Agustus hari Senin saya ke rumah sakit. Rumah sakit Pertamina, saya cek darah, saya cek ronsen toraks. Akhirnya diisyaratkan saya harus dirawat gitu. Nah, saya rapid test juga, Pak Yudi, dan itu non reaktif. Jadi pada saat pertama masuk di rumah sakit itu karena keluhan yang tadi itu, betul, itu langsung di rapid ya? Iya, langsung di rapid. Ini kayaknya mendingan dirawat aja dulu, Pak, kita monitor 5 hari kata dokternya. Saya ngeliat kayaknya takutnya kayak DBD kayak gitu, kayak kayak tipes gitu. Simptom-simptomnya mirip gitu. Makanya udah kita rawat dulu aja. Ya udah, saya agree aja, saya oke aja gitu, negatif ini saya gitu kan. Udah, akhirnya saya dirawat tanggal 3. Itu sih awal-awal saya masuk rumah sakit, Pak. Iya. Tapi itu masih rumah sakit umum ya, belum COVID. Terus udah pertengahan jalan, setelah 6 hari saya makin turun kondisi turun gitu, akhirnya di swab, positif, Pak, gitu. Ternyata itu udah menjadi simptomnya COVID tuh, gitu loh. Cuman belum masuk ke tubuh saya, belum masuk ke darah saya, masih mungkin di tenggorokan. Gitu sih, Pak Yudi. Itu di rapid langsung di swab gitu ya? Rapid dulu tuh tanggal 3. Oke. Saya masuk, swabnya itu tanggal 7. Berarti 4 hari kemudian ya? Maaf, tanggal 9, maaf. Oh, 9. Tanggal 9. Jadi 6 hari kemudian saya di swab, gitu loh. Terus setelah ketahuan positif langsung dirujuk ke rumah sakit COVID waktu itu, gimana? Jadi saya ceritain dulu sedikit. Pada saat saya dirawat, atas simptom saya itu, bukan simptom, atas keluhan saya itu, dicek cek darah biasa gitu, ditakutkan ada temperatur naik, dan temperatur saya naik akhirnya. Pada hari keempat kelima di situ, temperatur saya naik ke 39 derajat. Nih, sepertinya nih takutnya bener tipis atau DBD gitu kan. Berapa derajat? 39. Oh, 39 ya? Iya, terus. Pada saat pertama masuk juga segitu? Enggak, 36. 36 gitu. Ya? Normal masih? Normal. Nah, terus setelah 4 hari 5 hari di rumah sakit dirawat itu, keadaan saya semakin menurun. Dalam arti kata saya sesek, Pak. Saya sesek sekali, sesek banget. 3 hari berturut-turut sampai 4 hari.
Akhirnya dicurigakan sama dokter, nih kok begini gitu loh. Ya. Akhirnya saya di swab. Dan saya di CT scan untuk toraks. CT scan toraks itu melihat dari seluruh bagian paru-paru saya. Ini masih di perawatan umum ya? Perawatan umum, betul. Pas di swab, keluarlah hasil besoknya itu positif, dan CT scan-nya itu sorenya itu kelihatan bahwa paru-paru saya sudah berkabut sebanyak 38% kata dokternya. 38 ya? 38% kelihatan dari volumenya itu kelihatan. Wah, ini sih udah saya yakin ini positif COVID gitu. Akhirnya saya dibawa ke ruang isolasi. Iya. Ke bawah. Nah, disitulah juga istri saya juga baru tahu bahwa itu saya positif. Ini jujur ini, Mas Guna. Bagaimana perasaan Mas Guna pada saat ketahuan setelah di swab itu hasilnya positif? Pertama kali saya ketahuan positif itu awalnya shock sih Pak. Iya. Gitu, saya shock banget. Seperti saya tidak mau menerima keadaan yang saya terima dari Allah gitu. Kadarnya Allah saya nggak terima gitu, dan saya selama setengah hari saya bengong, kenapa saya? Pertanyaan itu kenapa saya? Kenapa saya? Sebenarnya setelah saya tahu sekarang ini kenapa pertanyaannya harus kenapa ya? Iya. Nggak boleh harusnya, misalnya itu memang sudah takdirnya gitu. Nah pada saat itu saya shock sekali. Bahkan teman-teman saya pun juga dan saudara-saudara saya yang kena pun juga ada yang sampai nangis satu harian gitu full. Dan itu sebagai manusia kita lemah iman dan lemah hati pasti mungkin. Nah itu pada dengar saya positif, oke, ini harus ngapain saya? Kenapa nih saya begini? Terus keluarga saya gimana? Udah ke situ-situ pikiran udah kemana-mana Pak. Iya. Gitu. Bahkan istri saya waktu pas saya mengantarkan saya ke ruang isolasi, pulangnya beliau pun juga nangis. Iya. Gitu. Itu wajar dan manusiawi lah Mas Guna. Karena COVID ini kan masih jadi momok dan sangat menakutkan lah. Iya. Namun alhamdulillahnya Mas Guna segera melakukan periksa di rumah sakit, walaupun awal mulanya masih belum terdeteksi kan, akhirnya deteksi. Terus setelah itu kan dirujuk ke rumah sakit ini ya, khusus COVID ya. Iya, modular RSPP modular di Simpruk. Gimana terus ini bisa ceritakan bagaimana setelah masuk di khusus COVID, gimana proses penanganannya, termasuk apa yang dirasakan Mas Guna, yang terasa di dalam diri Mas Guna gitu kan. Jadi waktu saya terkena hasil positif COVID, keluarga saya juga shock, itu manusiawi, dan saya juga shock sekali. Itu saya dipindahkan langsung di hari yang sama, sorenya itu ke ruang isolasi di bawah. Itu agak sedikit mencengkam karena pada saat saya beda banget lah dari rumah sakit umum ke rumah sakit isolasi itu di bawah itu udah pakai APD semua, pintunya itu satu arah saja gitu, dan pakai elektronik, nggak bisa keluar, ruangannya juga full keramik Pak gitu. Terus sangat sempit gitu, kayak ruangan kayak mungkin sempit lah 3x3 doang, 4x4 nggak besar, dan nggak nikmat sekali. Di situ saya udah pikirannya kemana-mana Pak. Ini sebelum masuk saya dipindahin ke modular ya. Karena pada saat saya positif di rumah sakit modular tuh disiapkan tempatnya dulu kan, ada yang kosong nggak, karena ternyata setiap hari itu ada yang datang Pak. Setahu saya setiap hari itu ada yang masuk ke rumah sakit COVID itu, bisa 30 orang, bisa 40 rujukan dari rumah sakit yang mana gitu. Nah akhirnya saya nunggu satu malam, jadi menginap saya satu malam di ruang isolasi itu. Saya udah, apa yang saya rasakan, masih sesek, masih batuk, dan saya udah menganggap bahwa inilah akhirnya Pak, saya bilang gitu. Saya udah deh, ini saatnya saya harus berbuat bertobat lah mungkin. Akhirnya tapi saya nggak bisa ke kamar mandi untuk wudhu segala macam. Terus bahkan saya telepon guru saya, ustadz saya, ngapain? Kalau emang nggak bisa, tayamum aja, tayamum. Masih mumpung dikasih kesempatan bisa sholat, tayamum, sholat di atas kasur. Akhirnya saya di atas kasur sholat, apapun sholat sunnah itu, yang sholat tobatnya lah, sholat sunnah yang lainnya, sholat wajibnya itu saya lakukan di atas kasur Pak. Nah itu yang saya rasakan, bahwa saya nggak siap Pak. Nggak ada manusia yang pikiran sudah, maaf ya, seolah-olah mau meninggal gitu ya.
Iya, itu saya merasa Oke. ini adalah hari-hari terakhir saya lah, karena saya udah nggak bisa napas. Saya udah kebayang, saya tidur, saya udah nggak bisa napas, paru-paru saya udah stop gitu untuk mengisap oksigen. Tiba-tiba saya bangun tuh udah malaikat maut udah menjemput. Pikiran Mas Guna begitu ya? Selama 1 hari itu di situ saya mikir bahwa saya nggak mau tidur, Pak. Saya nggak mau tidur. Saya ya la ilaha illallah, la ilaha terus, karena saya takut saya dicabut tapi lagi tidak berzikir atau apa gitu. Saya saking ngantuknya saya tetap saya paksakan. Saya nangis gitu. Saya udah pokoknya stres banget, Pak. Jujur saya stres. Karena keluarga saya juga pasti stres gitu. Nah, barulah hari keduanya, besoknya saya diantar pakai ambulan ke rumah sakit modular. Oh, jadi sebelum ke rumah sakit khusus COVID itu pun di rumah sakit umum sudah terasa begitu, Mas? Sudah terasa. Simptomnya makin parah gitu, simptomnya gitu. Terus setelah di rumah sakit khusus COVID, gimana yang dirasakan? Semakin terasa tidak nyaman kah dari sisi tubuh ya? Semakin sesek kah atau seperti apa kondisinya? Waktu waktu saya dikirim pakai ambulans ke rumah sakit COVID itu, saya masih sesek, saya masih nggak bisa, saya berat sekali untuk bernafas. Saya sampai masuk langsung ke IGD-nya di rumah sakit COVID tersebut, di RSPP modular, ditangani sama dokter, ada 2 dokter itu, saya ingat dokter Aksa sama dokter Pasha. Waktu itu saya saturasi dari oksigen di dalam darah saya itu masih rendah, Pak. Berapa persen? Kalau masih ingat? Udah mau menyentuh 70. 70 ya? 79 maksudnya. Udah masih kepala 8 lah, kepala 86, 84 gitu. Nah, ditakutkan kan semakin turun yang saya nggak sadari, turun akhirnya oksigen dalam darah saya berturun dan otak saya kekurangan oksigen, saya lewat atau bahkan masukin ke ICU. ICU terus dikasih ventilator kan ke paru-paru. Nah, itu yang menjadi permasalahannya gitu. Nah, saya nggak mau, saya bilang ke dokter-dokter itu, "Dok, saya jujur saya tidak mau masuk ICU. Saya kalau bisa tolong saya dulu nih, tapi jangan masukkan saya ke ICU." Akhirnya mungkin dibantu dengan oksigen, dibantu dengan beberapa cairan infus yang saya juga nggak tahu apa. Itu saya dinormalisasi lah bahasanya. Apa yang mendasari Mas Guna kok punya pikiran seperti itu? Saya mungkin karena ini mungkin di media kali ya, atau di internet itu bahwa momok sebuah ICU itu sangat negatif gitu. Meskipun tidak begitu, bahwa banyak yang selamat dan sehat juga setelah masuk ke ICU gitu. Tapi saya ngeliat di video lah, ngeliat di berita-berita bahwa ke ICU itu pasti udah 50-50, Pak, antara Bapak selamat atau tidak, itu aja. Itu yang membuat saya masih dengan ketidaksiapan untuk dipanggil sama Allah. Itu karena masih banyak dosa, masih banyak, dan saya belum minta maaf secara maksimal, belum bertobat. Waduh. Nah, akhirnya saya minta itu ke dokter. Akhirnya dibantu. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah saya balik lagi ke 80-an% lah, 86, 87 gitu. Akhirnya saya baru masuk ke ruangan yang biasa perawatan. Betul. Jadi tidak sempat di ICU dan tidak sempat di ventilator ya? Enggak, Mbak. Alhamdulillah, itu karena kemauan dan yang kuat ya. Saya harus sehat, saya jangan masuk ICU, saya biar hidup lah gitu. Iya, gitu Pak. Alhamdulillah, betul, Pak. kemauan dan semangat yang paling bagus ya. Ya karena Allah itu kan tergantung dari prasangka hambanya ya. Alhamdulillah prasangkanya Mas Guna, saya harus sehat dan saya insya Allah akan dapat rahmat dari Allah, sehat. Alhamdulillah ya. Terus gimana ibadahnya? Selama di ruang isolasi itu. Di ruang isolasi saya itulah turning back saya sih, bahwa saya setelah saya telepon guru saya dan ustaz saya bilang ini kesempatan saya untuk melakukan hal-hal selama masih ada udara yang saya masih bisa hirup dan masih ada kesempatan untuk tobatlah. Akhirnya saya melakukan sholat sunat. Sholat itu apa aja? Satu dosa yang saya ingat, saya sholat. Satu dosa lagi, saya sholat. Dosa riba, saya sholat lagi. Pokoknya dosa mungkin dosa, apapun dosa ini saya sholat. Selama saya masih bisa, termasuk sholat fardunya. Saya bilang ya Allah, saya kalau lolos dari ini nih ujianmu,
alangkah sungguh tidak bijaksana dan sungguh saya ruginya kalau saya tidak berubah, saya bilang gitu. Terus saat itu saya mulai telepon orang tua saya, berawal dari ibu saya dulu pastinya. Terus saya minta maaf lahir batin. Oh, ibu saya udah nangis Pak. Ibu saya nangis, saya pun juga nangis. Saya minta maaf kalau ada saya salah. Oh, itu ibu saya udah lebih parno daripada saya bahwa ini anak saya bakal ini waktunya nih gitu. Nangis udah wah, bercucuran air mata lah. Terus saya telepon bapak saya karena saya perlu nitip anak saya, Pak. Saya bilang, Pak, mohon maaf lahir batin, saya minta maaf kalau ada saya salah kata, perbuatan maupun ucapan. Maaf sekali, saya minta ampun, saya bilang gitu. Saya bilang, dan saya tolong, dan Guna mau titip hanya Papa orang yang Guna percaya untuk bisa menjaga secara materi, dan ada non materinya juga gitu. Selain yang lain ya di keluarga lain, tapi Papa saya ini sangat berkompeten lah untuk itu. Akhirnya Papa saya bilang, ya mungkin dia juga tegar juga, misalnya masih bergoyang-goyang hatinya, cuman dia jawab, nggak usah dipikirin Gun, yang penting kamu sembuh, yang penting kamu sembuh. Ibu saya juga, yang penting sembuh Gun. Terus dari situ mulai saya minta maaf kepada seluruh keluarga di grup. Disitulah mulai orang-orang memberikan, minta doanya ya, terus support juga gitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi nggak hanya ibadah sama habluminallah juga, tapi habluminasnya juga saya harus kejar gitu, biar memotivasi saya, Pak. Jadi apa sih yang mendasari ini, maaf ya kalau saya ngomong agak ekstrim, yang mendasari atau yang dirasakan sehingga Mas Guna punya pikiran kok seolah-olah besok atau lusa atau selama dalam masa isolasi itu meninggal, itu apa kira-kira? Karena merasakan sakitnya atau karena apa kira-kira? Jelas sakitnya tuh, pasti jelas sakit nggak bisa nafasnya itu, dan batuk-batuk tidak berhenti. Jam 12 malam saya bangun Pak, terus batuk-batuk nggak berhenti gitu Pak, sakit sampai batuk tuh nggak bisa nafas Pak. Jadi batuknya kan kalau batuk itu kan mengeluarkan udara kan, habis kan kalau batuk sekali 2 kali kita ambil nafas lagi. Ini batuknya nggak berhenti sehingga udara yang di dalam paru-paru tuh keluar terus kan. Saya bilang, saya butuh bernafas nih, saya butuh paru-paru saya ngembang lagi, tapi batuk itu terus tuh, nggak berhenti-berhenti. Jadi nggak bisa menghirup nafas. Betul itu Pak. Jadi selain sesak juga karena oksigennya, paru-paru saya berkabut. Berkabut itu kan artinya ada cairan yang melapisi paru-paru saya kan. Berarti tidak bisa maksimal menerima oksigen atau menyerap oksigen dari udara kan. Nah itu selain itu ditambah lagi batuknya nggak berhenti, nggak stop gitu. Kalau batuk 1 kali 2 kali, ohnya, terus dikasih jeda 5 detik gitu, ambil nafas bisa. Ini nggak bisa Pak, selama mungkin 15 detik, 20 detik itu saya nggak berhenti. Habis udah mau pucat gitu Pak. Batuk-batuk terus nggak sempat menghirup lagi. Iya, akhirnya saya pencet suster juga. Saya berusaha ngirup nafas semaksimal mungkin. Batuk stop. Saya videoin sebenarnya. Ada saya punya video pada saat saya batuk-batuk. Itu saya sempat belum sempat karena saya mau nunjukin ke dokter, karena dokter waktu dokter visit nggak pernah melihat saya batuk. Saya videoin, saya kasih tahu buat dokter. Disitulah dia mau swab saya itu karena itu. Itu saya nggak mampu Pak untuk ngirup nafas itu. Nah itu tersisa Pak. Yang seingat Mas Guna mengalami kondisi seperti itu berapa hari? Terus kira-kira kalau masih ingat di hari keberapa waktu di rumah sakit isolasi ini? Saya mengalami itu 3,5 hari, saya ingat banget. Saya berawal dari jam 10 malam di hari keempat saya di rumah sakit sampai masuk ke ruang isolasi. Itu drop-dropnya. Tapi setelah ruang isolasi yang tersisa tinggal sesaknya saja. Sesaknya aja. Sampai ke rumah, dipindahin ke rumah sakit modular COVID di Simpruk, itu sesaknya saja. Batuk-batuknya itu di situ. Sudah berkurang ya? 4 hari saya di rumah sakit umum itu batuk-batuk sama sesak itu. Nah itu sih yang saya rasakan 4 hari. Disitulah momen dimana inilah akhir saya. Oke. Itu kalau di total berapa hari di rumah sakit khusus COVID, di ruang isolasi itu Mas Guna, terus di berapa hari di ruang rumah sakit umum? Saya agak sedikit mundur. Secara teori bahwa ini semua dokter yang bilang, dan saya baca inkubasi sebuah virus COVID-19 ini 14 hari kan Pak. Dan dihitungnya benar. Saya masuk rumah sakit tanggal 3, itu masih non reaktif. Anggaplah saya tanggal 4 saya
darah saya terpapar sama virus tersebut, tanggal 4 ya. Tanggal 4 saya keluar tanggal saya negatif pertama itu kan tanggal 17 Agustus. Sehingga benar-benar 17 kurang 4, 13 hari. Pas 14 ya? Pas, emang pas. Apa namanya, jangka waktu inkubasinya si virus tersebut. Maka kalau saya lagi yang payah-payah itu bisa dianggap saya lagi di pertengahan tuh. Di hari ke-5 inkubasi, di hari ke-6, di hari ke-7 inkubasinya. Si virus itu, Pak. Gitu. Nah, itulah perjuangan sih memang. Benar, sangat perjuangan, Pak. Oke. Ini betul-betul perlu perjuangan dan pengorbanan ya, Mas Guna. Iya, kapan Mas Guna dinyatakan negatif? Apakah setelah tanggal 17 itu dilakukan tes swab atau setelah itu dilakukan? 17 saya di 17 saya di swab, 18-nya keluar hasil, Pak. Oke. Itu negatif. Nah, dari awal saya positif, memang positifnya kan saya tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu positif, tapi dokter bilang bukan tanggal 9 jadi acuan untuk hari H-nya, tidak bisa. Pasti sebelumnya udah ada simptom tuh. Nah, dia itu mundur. Makanya waktu pada saat saya dipindahin ke modular itu itu udah di tengah-tengah sebenarnya. Gitu. Jadi berapa kali tes swab dinyatakan sembuh dan boleh 2 pulang? kali harusnya. 2 kali. Saya cuma sekali, tapi dokter udah merilis kenapa ada kondisi namanya CT value. CT value yang saya udah cukup tinggi di atas 38 katanya. Intinya tidak menularkan lagi gitu. Cuman berarti aman, cuman masih perlu diisolasi di rumah gitu. Oke. Berapa hari isolasi di rumah, Mas? 14 hari Pak Yudi, 14 hari saya di rumah tidak ya seperti orang OTG aja, Pak, di rumah. Gitu Jadi ya, saya udah kena rumah sakit 3 minggu Iya. totalnya, terus keluar lagi 14 hari, saya kayak orang OTG gitu. Di rumah 14 hari itu tidak ada gejala apa-apa? Sudah normal semuanya? Udah normal. Batuk itu tidak ada? Udah batuk, tapi mindset sih masih agak lemas itu? enggak, udah. Lemas iya. Masih ada obat jalan dari rumah sakit? Kenapa? Ada obat jalan? Ada obat jalan. Nah, lemas iya, Pak. Kenapa? Karena 3 minggu saya kan saya harus di atas kasur kan ya, Pak Yudi, tiduran. Jadi kalau 3 minggu saya fitness, saya menjadi berotot. Tapi kalau 3 minggu saya nggak ngapa-ngapain, berarti kan saya melemah otot kan. Nah, itu saya naik tangga ke lantai 2 di rumah saya pun Perlu penyesuaian dulu ya? Iya. Aduh. Oke, Mas Guna, setelah pulang ya sehat kan? Bagaimana penerimaan keluarga maupun lingkungan tetangga ya terhadap kondisi Mas Guna? Sebelum Maksud saya gini, apakah ada semacam penolakan atau mungkin mereka biasa-biasa welcome atau seperti apa? Kalau sebelum saya bicara soal pulang ke rumah, dulu ini sebenarnya keluarga saya juga sudah mengalami proses naik turun juga secara psikis dan ada tindakan-tindakan medis juga di rumah gitu. Waktu pada saat saya ceritain sebelum sedikit bahwa waktu saya kena positif itu langsung di rumah itu di swab tes semua, Pak. 8 orang dan alhamdulillah semuanya negatif. Terus rumah juga didesinfektan satu rumah gitu. Dan keluarga saya juga shock mendengarkannya. Istri saya, ibu mertua saya yang tinggal sama satu rumah pun juga mengalami hal tersebut, shocknya itu sampai beliau tuh seperti orang yang sering bengong gitu kayak wajar lah. Kok terjadi ya, itu yang keluarga ya, Pak. Gimana yang mengalaminya udah ya, makanya saya cerita bahwa udah nih kayak hari terakhir saya nih. Nah, saya balik lagi, istri saya tuh sampai nangis setiap sholat nangis gitu, ditemenin sama anak-anak saya. Itu dalam secara psikis dari keluarga saya itu juga berat, Pak. Iya. Gitu. Sebelum kita ngomong nanti setelah sembuh, apalagi nih penerimaan dari orang-orang ya. Lingkungan betul. Nah, itu pun juga di situ kita juga masih merasa di rumah ini jangan disebarin kemana-mana ke tetangga gitu, Pak. Masih ada perasaan kayak begitu karena mungkin penerimaan masyarakat kan belum begitu baik ya. Oke. Terus kalau dari sisi Mas Guna sendiri masih ada semacam trauma atau mungkin minder tidak? Di keluarga dulu. Waktu saya pulang dan sembuh itu mungkin orang mengatakan saya biasa aja. Orang kantor, orang rumah, saudara-saudara biasa aja. Tapi mungkin menurut saya merasa kayak saya lebih sedikit sensitif. Sehingga perkataan apapun juga yang menyinggung soal penyakit COVID terhadap diri saya langsung
tanda kutip naik pitam atau Iya. marah atau Iya, ngambek kesel gitu nggak loh. nyaman gitu lah ya. Nggak nyaman gitu loh. Kata orang saya banyak bapernya katanya gitu. Iya. Oke lah, anggaplah itu benar. Tapi tidak dipungkiri bahwa masyarakat itu banyak yang bahwa masih menganggap bahwa orang yang sudah kena COVID udah kayak orang kena apa aja gitu yang Banyak yang menakutkan dan menular gitu banget, ya. iya, Iya. aib banget gitu, aib banget. Saya bilang, kalau ini dokter yang bilang, dokter saya sendiri bilang, dokter kantor pun juga yang bilang, kalau udah lulus atau jadi bukan lulus ya, lulus ujian atau penyintas COVID, itu darah kita sudah mengkopi bahwa ada virus yang masuk dan ditempur, dibasmi dan sembuh, dilemahkan dan mati. Si darahnya itu, gennya itu sudah mengkopi bahwa oh virus kayak gini tuh diginiin ya cara matinya. Dia mempunyai kekebalan naik tuh, Pak. Dari ini dari dokter ya, saya nggak hanya asal ucap sampai 30%. Jadi saya mempunyai kekebalan lebih tinggi dibandingin yang pada orang-orang yang sudah masih sehat, belum pernah kena gitu loh, Pak. 30% lebih ya. Betul, 30%. Meskipun belum seperti vaksin. Betul. Cuman bukan berarti juga saya pede aja kemana-mana. Tetap protokol saya jalan, Pak. Setelah saya lebih ketat lagi bahkan dari yang dulu. Saya masker jadi 2, Pak, saya bilang gitu. Sudah pengalaman ya. Udah berpengalaman dan saya Tidak enaknya ya. tidak enak sekalinya itu. Jangan deh orang-orang sehat, please. Jangan kebayang pengen nyoba-nyoba masuk ke rumah sakit. Jangan deh. Enggak, waduh, ampun tuh mau mati gitu. Nah, itu penerimaan masyarakat masih banyak. Bahkan mungkin yang di daerah-daerah bahkan mungkin Jakarta mungkin biasa, tapi kalau daerah mungkin kayak apa namanya, tuh kena COVID tuh, kena COVID tuh, gitu. Kayak apa ya? Kayak aib, Pak. Betul, Pak. Bahkan jenazahnya pun kadang ditolak ya oleh masyarakat. Iya, kasihan gitu. juga. Kalau jenazah ditolak itu aneh sih. Kalau jenazah ditutup, dikasih apa namanya? Apa sih namanya tuh seal kan harus pakai perlakuan khusus kan. Ya udah protokol jalanin saja. Tapi ya tanah semua sama lah, saya bilang gitu. Iya. Gitu sih, Pak. Nah, yang saya takutkan bahwa masyarakat itu masih belum menerima. Padahal harusnya kebalik, saya yang takut sama kalian. Iya. Saya yang harus takutnya sama kalian, bukan kalian takut sama saya. Saya sudah menjadi penyintas sebuah COVID dan orang-orang yang setelah pada orang tahu nih, kan semua orang saya nggak tahu pada saat kena COVID, saya nggak tahu siapa aja yang kena. Iya. Tapi pada saat saya kena COVID dan saya post di Instagram bahwa saya di rumah sakit segini-gini, tapi saya nggak ngomong itu COVID, tapi orang pasti ngeh kalau saya itu di rumah sakit COVID. Itu pada WhatsApp japri saya, Pak. Pak Mas Gun, apa kabar? Pak Gun gini. Saya juga nih suami saya begini, Pak, gini. Oh gitu. Jadi pada cerita ke saya. Oh, banyak juga yang ternyata pada diam-diam. Iya. Kenapa sih? Tapi saya nanya semua tuh. Kenapa sih pada diam-diam? Kesimpulannya cuma satu. Mereka takut penerimaan masyarakatnya tidak baik. Iya. Terus ini kan sudah isolasi mandiri setelah di rumah. Setelah dari rumah sakit selama 100 hari. Terus mungkin sudah mulai aktif juga di kantor. Iya. Terus bagaimana penerimaan teman-teman kantor? Oke, waktu saya setelah lulus ujian, saya masuk anggap ujian ini ya. Ujian ini, saya anggap ujian karena setiap kematian tuh ujian, penyakit tuh ujian. Bahkan orang-orang yang sudah imannya sangat tinggi, mungkin guru-guru kami pada saat dikasih penyakit ngomongnya alhamdulillah, Pak. Ya kan? Kalau kita masih innalillahi, masya Allah, ya subhanallah gitu kan. Masih tahapannya begitu ya. Belum nyampe kita soalnya, Pak. Iya. Ya alhamdulillah, berarti Allah masih mau menghapus dosa-dosa kami gitu. Melalui sakit. Melalui sakit gitu kan luar biasa. Saya nggak nyampe situ. Nah, pada saat saya lulus ujian ini, kebetulan saya dapat kesempatan, memang dibuatkan sama HRD dari kantor saya, dan di kantor saya tuh ada 3 orang juga yang kena. 3 orang. Jadi ada yang ke Wisma Atlet, saya ke rumah sakit RSPP Modular, satunya lagi itu OTG. Tapi semua 3-tiganya positif termasuk saya. Itu kantor di shutdown, bukan shutdown, di isolasi lah gitu, nggak boleh ada yang masuk, semua di swab tes semua, dan yang nggak ada yang positif kecuali yang 2 orang tadi sama saya. Dan dikasih kesempatan seminggu setelah saya keluar, dikasih kayak kesempatan kita webinar, Pak. Oh gitu. Seluruh karyawan. Sambil sharing gitu ya? Iya betul. Okay. VP HR-nya pun berkata bahwa terima kasih kepada 3 orang karyawan kita yang mau, dia bilang gitu. Tidak banyak yang mau untuk men-sharing hal ini. Terima kasih Gunadi, terima kasih ini udah mau sharing. Dan 3-tiganya simptomnya beda-beda, Pak. 3-tiganya saat saya kelas berat,
Iya, iya. Ada yang kelas ringan, masuk Wisma Atlet, ada yang OTG. Jadi tiga-tiga tuh pengalamannya beda-beda, Pak. Iya. Nah, di sharing Pak di situ gitu. Dan mereka penerimaannya sangat positif. Cepat sehat Gun, dan kapan kembali lagi ke kantor. Alhamdulillah ya. Gitu. Iya. Mereka bisa terima abadanya. Memang ini kan bukan kemaunya Mas Iya, Gun ya. bukan Pak. Ini ya. Bukan dari Insya Allah siapa yang mau ya? siapa gitu. yang mau Pak. Iya. Kalau kena ya udah, maksudnya Iya. ke rumah sakit aja gitu, jangan takut. Oke, jadi mungkin ada yang perlu sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sedang melihat kita ini, Mas Gun. Kenapa? Biar mereka dapat wawasan. Jangan sampai terjadi nanti terpapar seperti Mas Gun ini sudah kelas berat. Jadi jangan sampai terlambat lah nanti. Mungkin silakan, ini pembelajaran juga bagi semuanya. Ada 3, tapi panjang, saya singkatin aja. Iya, Yang silakan. pertama, kalau sudah merasakan simptom tersebut, lebih baik cepat ditangani, datang ke UGD, swab atau rapid, karena sesuai dengan dokter yang bilang, mereka perlu untuk mempersiapkan tubuh ini untuk bertarung di akhir inkubasi virus tersebut. Maka dikasih obat segala macam. Mereka tuh perlu 6-7 hari, Pak. Jadi kalau tinggal 1 hari lagi kemudian inkubasi, itu udah telat gitu. Jadi kalau udah merasa simptom apa, udah datang aja ke rumah sakit. Jangan takut. Lebih baik ditangani lebih awal dibandingin diem di rumah aja gitu loh. Iya. Takut gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, protokol kesehatan wajib ya. Itu wajib, Pak. Masker segala macam itu wajib banget, harus dipakai. Ya, jangan merasa tidak enak. Mau itu depannya guru, mau itu depannya klien, mau itu depannya, mereka pasti mengerti kok. Ya, itu jangan takut, karena ini juga buat kalian. Ludah saya nggak nyampe ke bapak juga, ke ibu gitu kan memproteksi ibu bapak juga kan gitu kan. Jadi hanya cukup sekali droplets masuk ke mulut, selesai Pak. Selesai. Jadi kayak orang pakai motor gitu. Saya nggak pakai helm. Setiap hari nggak pakai helm ke minimarket kemana gitu, nggak pakai helm. Biasalah, cuma deket gitu. Tapi setelah berapa lama, cukup sekali kejadian, nyeselnya kan seumur hidup. Gitu. Nah, itu yang kedua, protokol kesehatan. Yang terakhir, apa perlu, ini bagi orang-orang yang masih sehat, Ngalami dulu. betul. Apa perlu Allah kasih kesempatan untuk mengalami dulu, untuk kalian itu semua menyadari bahwa virus ini ada. Ternyata ada ya, bukan hoax ya. Iya betul. Siapa yang ngomong ya? Kakak ipar saya sendiri, Pak. Ternyata virus ini ada ya. Masya Allah, saya bilang gitu. Subhanallah banget. Maksudnya ini ada dan real nih menuju pintu kematian tuh saya rasakan gitu. Benar-benar apa aja saya lakukan untuk sehat kembali gitu. Nah, jadi nggak perlulah sampai kalian itu yang penonton di sini atau pendengar perlu merasakan apa yang saya rasakan. Itu sangat tidak enak. Tidak ada orang yang siap untuk dipertemukan sama Allah dengan cepat. Nggak ada. Meskipun saya yakin saya nggak ada dosa, misalnya kayak gitu, tetap nggak akan siap. Jadi jangan sampai kena dulu deh, Pak. Itu. Iya. Jadi ya ini para pemirsa, apa yang sampaikan Mas Guna tadi adalah pengalaman yang sangat berharga. Memang ini pandemi dan memang ini ada dan ini fakta. Buktinya Mas Guna sudah pernah mengalami. Oleh karena itu jangan segan-segan, jangan sungkan juga menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita sudah berikhtiar seperti itu, masih kena juga, ya sudah alhamdulillah. Itu kita bisa introspeksi diri dan segera melakukan perawatan di rumah sakit. Jangan sampai terlambat. Kalau sampai terlambat nanti terlalu besar efeknya, fatal kan. Gitu kan. Dan saya sempat dapat informasi tadi di luar ini, tadi kita ngomong-ngomong, kalaupun sakit masuk ke rumah sakit rujukan enggak bayar juga kan, Mas? Ya, enggak, Pak. Enggak bayar kan? Saya tahu angkanya berapa, tapi enggak keluar kan? Tapi tidak keluar sepeser pun saya di rumah sakit COVID. Artinya enggak usah takut lah, masuk saja. Nah, insya Allah bisa sehat lah, karena memang betul Allah itu tidak menurunkan penyakitnya kecuali dengan obatnya. Tapi obat ini tidak akan pernah datang dengan sendirinya. Betul, Pak. Tanpa adanya perjuangan, ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya Mas Guna tadi ke rumah sakit. Betul, salah satu itu. Terus juga ada dukungan moral dari keluarga, itu penting, teman, semuanya itu penting. Kan gitu. Sangat penting. Itulah. Gimana? Kalau nggak dapat dukungan, saya juga mungkin juga nggak di sini. Gitu. Ya, makanya tetap harus waspada. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu saudara
yang ada teman, tetangga atau siapapun yang sudah kena COVID, ya tetaplah bergaul dengan biasa saja, jangan dikucilkan. Kenapa? Itu bukan kemauannya orang yang kena COVID. Siapa yang mau dapat penyakit? Tapi kalau sudah kena, ya sudah, kita ambil hikmahnya dan kita berjuang, berikhtiar untuk sembuh. Iya. Kan gitu Mas Guna ya? Nggak menyebar intinya. Kita yang sembuh tuh nggak akan ya Anda menyebar ke saya dan saya menyebar kepada Anda sama levelnya. Sama-sama saling bisa menyebar gitu, nyebarin. Jadi ngapain kita dikecilkan gitu maksudnya. Betul, yang paling penting kita jaga diri kita masing-masing, jaga keluarga kita dan lingkungan kita dengan menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Penting. Mungkin ada kalimat atau pesan terakhir Mas Guna? Ini aja sih singkat. Maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Fix. Itu intinya. Oke, terima kasih Mas Guna atas paparannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama. Dan pada saat ini teman-teman saudara yang sekiranya punya gejala-gejala yang ada menyuruh ke sana, ada baiknya untuk melakukan pengecekan di rumah sakit. Jangan takut rapid test, jangan takut swab test, karena itu akan menyelamatkan Bapak Ibu semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.